Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada NetAcad paket tracer 4.2.7 dengan judul paket tracer Configure Router on a Stick Inter VLAN Routing. Nah, di sini terdapat topologinya. Lalu di sini ada addressing table yang berisi device, interface, IP versi 4, subnet mask, dan juga default gateway. Lalu di sini ada object device atau tujuannya. Yang pertama yaitu add VLANs to a switch. Lalu kita akan menambahkan VLAN ke switch, lalu configure sub interface, lalu test connectivity with inter VLAN routing. Nah, untuk skenario di sini bisa kita lihat in this activity you will configure VLANs and inter VLAN routing. Kita akan mengkonfigurasi VLAN dan juga inter VLAN routing, dan kita nantinya akan mengaktifkan interface trunk dan juga memverifikasi konektivitas antar VLAN-nya. Nah, di sini ada instruction-nya. Di sini bisa kita lihat ada assessment items, bagian mana saja yang akan kita konfigurasi, sehingga completion-nya di sini bertambah menjadi 100%. Part yang pertama yaitu add VLANs to a switch. Nah, di sini step 1 kita akan membuat atau menambahkan VLAN ke switch. Jadi, kita bisa langsung ke switch ke S1 di sini. Lalu di sini kita Nah, di sini kita enable dulu, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita masukin VLAN 10 dan juga VLAN 30 ya. Oke. Nah, jika sudah, step 2, assign VLAN to ports. Jadi di sini kita akan menetapkan VLAN ke portnya. Yang bagian A, configure interface fast Ethernet 0/6 dan fast Ethernet 0/11 as access port and assign VLANs. Jadi kita akan menetapkan atau mengkonfigurasi interface ini F06 dan juga F011 sebagai port akses dan ditetapkan pada VLAN. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke di sini assign to port connected to PC 1 to VLAN 10, assign to port connected to PC 3 to VLAN 30. Jadi kita akan menetapkan port yang terhubung ke PC 1 dan juga PC 3. Sini kita masuk dulu ke interface fast Ethernet 0/6. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch port mode access. Switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita masuk juga ke interface 0/11 6. Lalu switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 30 ya. Nah, kita lihat di sini completion-nya bertambah jadi 25%. Kita lihat pada check result. Nah, di sini untuk VLANs-nya pada S1 sudah ya. Selanjutnya pada bagian B, issue the show VLAN brief comment to verify VLAN configuration. Kita akan coba cek apakah VLAN itu sudah dikonfigurasi. Jadi di sini kita menggunakan perintah show VLAN. Ini N dulu. Lalu show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sebentar.
untuk yang VLAN 10 itu kita konfigurasiin fast Ethernet 0/11 sebenarnya. Oke. Jadi di sini yang VLAN 10 masih kosong ya. Kita masuk dulu ke interface, configure dulu, configure terminal, lalu kita masuk ke interface, fast Ethernet 0/11, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, ini kita end, kita masukin lagi perintah show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk VLAN 10 ini statusnya aktif dan portnya fast Ethernet 0/11, dan juga untuk VLAN 30 itu portnya fast Ethernet 0/6. Di sini kompresinya bertambah jadi 33%. Lalu pada step 3, test connectivity between PC1 and PC3. Jadi kita akan coba uji konektivitas antara PC1 dan juga PC3. Kita ke PC1. Ini kita ping PC3 yaitu 172.17.30.10. Nah, di sini ada pertanyaan juga, were the ping successful? Why did you get this result? Apakah pingnya itu berhasil dan mengapa bisa tidak berhasil ya? Nah, ini bisa kita lihat RTO semua. Nah, kenapa RTO? Itu karena PC1 dan PC3 itu berada di jaringan IP yang berbeda dan memerlukan router atau switch layer 3 untuk menyediakan komunikasi di antara kedua PC ini. Nah, bisa kita lihat di PC1 itu VLAN 10 dan juga PC3 itu VLAN 30. Makanya dia nggak bisa. Oke, bagian 2, part 2, configure subinterface. Step 1, itu kita akan mengkonfigurasi subinterface pada R1 menggunakan encapsulation. Oke, di sini bagian A, create the subinterface Gigabit Ethernet 0/0.10. Oke, di sini kita ke router. Oke, di sini kita enable dulu, lalu masuk ke configure terminal. Nah, jika sudah, kita akan coba menetapkan jenis encapsulation dan menetapkan VLAN 10 ke subinterface-nya. Lalu melihat tabel alamat dan menetapkan alamat IP yang benar ke subinterface. Sini kita jika sudah masuk ke configure terminal, kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0.10. Kenapa titik 10? Ini karena VLAN 10 ya. Selanjutnya di sini encapsulation .1key 10. Nah, kenapa di sini kita menggunakan perintah .1key ini? Karena supaya router itu tuh tahu bahwa paket itu tuh dikirim dari VLAN berapa, kayak misalkan VLAN 10 atau VLAN 30 gitu. Nah, di sini kita tambahin VLAN-nya yaitu VLAN 10. Kita enter. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Kita lihat, nah di sini 172.17.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, bisa kita lihat completion-nya bertambah jadi 58%. Ulangi untuk Gigabit Ethernet 0/0 di VLAN 30 ya. Oke, di sini kita masuk lagi ke interface Gigabit 0/0.30, lalu encapsulation .1key 30, lalu IP address-nya kita lihat di tabel. Untuk
Nah, ini 172.17.30.1 subnet masnya 255.255.255.0. Nah, di sini completionnya bertambah jadi 83%. Selanjutnya, langkah kedua, verifikasi configuration. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah show IP interface brief untuk memverifikasi configuration subinterface-nya. Lalu, subinterface itu sedang tidak aktif. Oke, kita lihat dulu di sini, kita end. Show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa protokolnya down, yang artinya tidak aktif. Jadi, subinterface ini adalah interface virtual yang terhubung dengan interface fisik. Oleh karena itu, kita akan mengaktifkan subinterface-nya. Di sini kita menggunakan perintah. Oke, kita masuk lagi ke configure terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk mengaktifkan di sini kita menggunakan perintah no shutdown. Oke. Sini completionnya bertambah jadi 91. Selanjutnya pada part 3, test connectivity with inter-VLAN routing. Jadi di sini kita akan uji konektivitas dengan perutaan antar VLAN. Oke, sebelumnya untuk lihat apakah ini sudah aktif atau belum, kita end. Lalu di sini kita ketik lagi perintah show interface brief. So apa ini? Also IP interface brief. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini statusnya yaitu untuk Gigabit Ethernet 0/0 statusnya up, yang artinya sudah aktif ya. Selanjutnya tadi yang part 3 yaitu test connectivity. Nah, di sini langkah satunya kita coba ping dari PC1 ke PC3. Di sini oke, kita coba lagi. Seharusnya masih gagal ya, masih RTO. Kita tunggu dulu. Nah, kalau misalkan masih RTO, itu di sini kan ada penjelasan. Nah, the ping short still file explain. Jadi kita suruh menjelaskan kenapa ini masih gagal gitu. Jadi karena switch itu belum dikonfigurasi dengan port trunk yang terhubung ke router, makanya dia masih belum bisa ngeping gitu. Nah, pada bagian ini kita coba dulu untuk mengaktifkan trunknya. Jadi di sini kita ke S1, pada S1 kita jalankan perintah show VLAN. Sini kita show VLAN dulu. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, what VLAN is Gigabit Ethernet 0/1 assigned to? Jadi VLAN apa yang ditetapkan Gigabit Ethernet 0/1? 0/1 Gigabit Ethernet. Nah, 0/1 ini adalah VLAN 1. Oke, selanjutnya untuk bagian B, karena router dikonfigurasi dengan beberapa subinterface yang ditetapkan ke VLAN yang berbeda, port switch yang terhubung ke router harus dikonfigurasi sebagai trunk. Aktifkan trunking pada interface Gigabit Ethernet 0/1. Oke, di sini kita masuk dulu ke configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1, lalu kita switch port mode trunk untuk mengaktifkan trunknya. Nah, di sini
completion-nya bisa kita lihat sudah bertambah menjadi 100%. Selanjutnya, pada bagian C, issues the show interface trunk comment. Oke, kita akan ketik perintah show interface trunk untuk memverifikasi bahwa interface dikonfigurasi sebagai trunk. Sini show interface trunk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Gigabit Ethernet 0/1 statusnya sekarang adalah trunking. Oke, selanjutnya untuk yang step ketiga, tes konektivitasnya. Jadi jika konfigurasinya benar, maka PC1 dan PC3 seharusnya dapat melakukan ping ke gateway default mereka dan satu sama lain. Oke, kita coba lagi ping dari PC1 ke PC3. Ini seharusnya udah reply ya. Nah, bisa kita lihat di sini reply. Ini masih ada RTO1, kita coba lagi. Nah, ini udah reply semua. Nih, paket send 4, receive 4. Oke, yang artinya sudah berhasil. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.